Halo pemirsa, kawan BPOM Jayapura, apa kabar Anda hari ini? Matwa kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Selvi Putri, dan sejumlah informasi pengawasan obat dan makanan teraktual, tajam, dan terpercaya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama, pemirsa, berawal dari kegiatan pengawasan produk obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura di perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea. Kepala Balai Besar POM di Jayapura turut serta dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk pengawasan nyata untuk menciptakan produk obat dan makanan aman. Kegiatan pengawasan ini dilakukan di Pasar Skou yang berada di perbatasan NKRI dengan Papua New Guinea. Kegiatan ini secara rutin dilakukan setiap tahunnya, guna menjamin keamanan mutu produk obat dan makanan yang beredar di perbatasan negara, mengingat perbatasan merupakan daerah yang rawan masuknya produk obat dan makanan ilegal. Ya, selamat siang. Saat ini kami berada di Pasar Batas Skou. Lalu kegiatan rutin pengawasan sebenarnya kita lakukan di sini berkaitan dengan peredaran barang, ya, obat dan makanan yang beredar di pasar ini. Lalu pengawasan sudah rutin dilakukan memang setiap tahun, tetapi tahun ini baru di bulan September kita bisa datang lagi untuk memastikan bagaimana kondisi peredaran barang-barang di sini. Nah, harapannya ke depan memang pengawasan seperti ini terus kita lakukan untuk menjamin bahwa produk-produk yang kita perjualbelikan di pasar ini memang adalah produk-produk yang terjamin aman dan bermutu, sehingga konsumen baik kita dalam negeri maupun yang dari PNG, dari luar negeri juga terjamin keamanannya, karena produk kita memang semuanya kita jamin keamanan mutu dan isinya. Dan dengan begitu harapannya juga ekonomi, khususnya bagi warga di perbatasan ini ikut bergerak, ikut maju oleh karena aktivitas ekonomi yang terus meningkat di daerah, khususnya wilayah perbatasan dan dengan kehadiran pasar batas ini. Badan POM akan terus rutin melakukan pengawasan, mengawal ini semua sehingga masyarakat yang adalah konsumen bisa terjamin keamanan, kesehatannya untuk produk-produk yang dibeli atau diperdagangkan di lokasi ini. Demikian, terima kasih dari saya, Christian Victor Burda, Balai Besar POM di Jayapura. Iya, saya ini dari Hermanto dari Balai Besar POM Jayapura bersama tim tentunya melakukan koordinasi kepada institusi Pos Lintas Batas Negara Skou di Kota Jayapura. Ini beserta tim, dan selain melakukan koordinasi termasuk dengan Kepala PLBN, juga dari ke Bea Cukai dan Karantina Pertanian, termasuk melakukan pengawasan produk obat dan makanan yang ada di pasar-pasar di sekitar PLBN ini untuk memastikan produk-produk obat dan makanan dalam kondisi aman dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Terus apakah pengawasan yang dilakukan ini secara rutin dan komprehensif, Pak? Ya, pengawasan ini dilakukan untuk melakukan sampling dan untuk melakukan pengawasan apakah produk-produknya sesuai dengan ketentuan, dan ke depan juga kami akan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat, dan ini akan dilakukan secara rutin, secara berkala untuk memastikan bahwa produk yang ada di PLBN ini memenuhi ketentuan yang berlaku. Terus yang terakhir, Pak, pesan untuk masyarakat di Provinsi Papua dan juga minta dukungan untuk BBK 2023, Pak. Jadi kepada masyarakat yang melakukan lintas batas negara, kami tetap mengajak untuk tetap memeriksa produk-produk obat dan makanan yang beredar. Selalu perhatikan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsa. Dan apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas, dapat menghubungi nomor-nomor yang ada terkait dengan Balai Besar POM Jayapura. Balai Besar POM Jayapura tentunya sangat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan prima dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua. Tetap semangat, merdeka! Kabar berikutnya datang dari kegiatan KASBI yang merupakan singkatan dari Kami Siap Berbagi Informasi yang diselenggarakan di acara Festival Pelajar Nusantara. KASBI merupakan salah satu inovasi jemput bola dari Balai Besar POM di Jayapura untuk menyalurkan informasi terkait obat dan makanan aman kepada masyarakat.
Tak hanya memajang contoh produk obat dan makanan yang aman, dalam kegiatan ini Balai Besar POM di Jayapura juga memamerkan contoh-contoh produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat dan melakukan simulasi pengecekan nomor izin edar produk obat dan makanan menggunakan aplikasi BPOM Mobile, sehingga siswa-siswi yang datang dapat mengetahui secara langsung bagaimana cara untuk mengecek produk obat dan makanan yang aman. Untuk mengetahui kondisi lapangan, sudah ada Kakak Betty yang akan melaporkan langsung dari lapangan. Halo pemirsa kawan BPOM, perkenalkan saya Liberty melaporkan untuk Matoa News dari RRI Provinsi Papua dalam kegiatan KASBI yang diselenggarakan di acara Festival Pelajar Nusantara. Halo adik-adik, perkenalkan kakak dari Balai POM Jayapura, nama kakak Liberty Wanggai. Ya, oke, kita langsung aja. Kakak mau tanya dulu. Ya, sebelumnya adek dong perkenalkan dulu ini dari adek siapa ini duluan? Nama saya Ella. Oh, adek Ella. Iya, adek dong dari sekolah mana? Maksudnya dari SMA? Dari SMA Negeri 4. SMA Negeri 4. Oke, ya nama Ella. Terus adik? Sera. Adik Sera. Terus adik siapa? Mercy. Oh, adik Mercy. Terus adik? Firna. Adik Firna. Ya, baik. Adik kakak mau tanya dulu. Ini adik orang sudah pernah berkunjung ke stand Balai POM maksudnya stand Balai POM sudah berapa kali? Ini baru pertama kalinya. Oh, baru pertama kali. Oke, baik. Terus mungkin setelah berkunjung di standnya BPOM ada informasi menarik, mungkin bisa diceritakan gitu informasi yang tadi sudah didapatkan dari kakak-kakak dorang yang tadi sudah memberikan edukasi buat adik-adik dorang. Maksudnya mungkin informasinya terkait apa aja, mungkin bisa di. Ya tadi waktu kita lewat sini, terus tadi ada kakak yang panggil, terus kita tadi dijelasin tentang aplikasi Klik dari Badan POM. Iya. Itu tuh aplikasinya ternyata menarik sekali karena biasanya kita terusnya anak-anak muda kan pasti sering sekali kayak belanja online atau belanja-belanja. Iya. Itu tuh kita cuma lihat mungkin kadaluarsanya saja, ternyata tidak hanya itu saja yang harus kita lihat. Kita harus lihat dia punya izin edarnya juga. Nah, kita tadi juga dikenalkan sama kakaknya kalau ada aplikasi Klik. Nah, di situ kita bisa lihat izin edarnya. Jadi karena sekarang tuh banyak sekali barang-barang palsu beredar, dan itu juga bisa berdampak buruk bagi kita. Apalagi kayak skincare dan lain-lain, itu kan pasti kita pakai ya. Jadi kalau produknya kayak palsu itu pasti bisa berdampak ke kita juga. Oh ya, baik. Ya. Oke. Terus mungkin bisa Ade siapa tadi namanya? Ade Petra Mercy. Ade Mercy ya. Iya. Ade Mercy biasa pakai kosmetik apa aja? Biasanya cuma pakai pelembab aja sih, pelembab bibir. Oh, pakai pelembab bibir. Tapi biasa sebelum biasa Ade Mercy pergi ke toko belanja tuh biasa pastikan dia punya izin edar, itu tidak? Maksudnya sudah tahu kalau kosmetik yang Ade Petra pakai aman tidak untuk digunakan? Biasanya ada tanya-tanya ke karyawan yang ada di situ juga sih, jadi sudah tahu. Oh, begitu ya, baik. Kalau adik sendiri? Gunakan kosmetik juga? Iya. Kosmetik apa biasa? Biasa pakai Scarlett. Oh, Scarlett gitu. Tapi biasa ada cek-cek tidak dia punya kemasannya, izin edarnya, kadaluarsanya? Kadang lihat cuma dari TikTok saja sih. Oh, kalau gitu. untuk cek lebih sendiri, kadang suka malas. Baik. Kalau adik sendiri bagaimana? Gunakan kosmetik apa aja? Biasanya gunakan sabun cuci muka, moisturizer dengan sunscreen. Ah, gitu. Tapi biasa sudah biasa cek-cek kemasannya ini ya? Biasanya mungkin tanya-tanya ke mbak sellernya ya. Gitu ya, baik. Nah, berarti setelah datang ke standnya BPOM sudah tahu ya, ternyata tidak hanya lihat produknya. Oh, ini biasa kan menarik kalau untuk kosmetik ya, khususnya untuk kosmetik. Kadang kan kalau lihat dia punya warna menarik terus, aduh ini kayaknya bagus gitu. Padahal kan tidak tahu ini aman tidak, gitu. Aman digunakan tidak, aman dipakai tidak, gitu ya. Tapi setelah adik-adik orang datang ke stand BPOM, jadinya kan sudah tahu. Oh iya, ini ternyata ada kosmetik yang aman dan tidak, gitu. Jadi istilahnya yang paling sederhananya untuk dicek bisa melalui Klik, bisa menggunakan Klik, gitu ya. Cek kemasan, terus apa?
Cek kemasan, izin edar, Iya. terus apa lagi ya? Kadaluarsanya, terus Kadaluarsanya. cek apa? Label. Label. Iya betul. Terus harapannya untuk Badan POM, khususnya Balai POM Jayapura ya. Harapannya untuk Balai POM, maksudnya harapannya untuk Badan POM, bentuk Badan POM gimana ke depannya? Apa yang harus kita lakukan gitu? Harapannya sih bisa kalau ada event-event seperti ini yang melibatkan anak muda bisa bikin stand kayak gini karena lumayan mengedukasi juga. Baik. Karena kita kadang-kadang tuh cuman kayak yang tadi saya bilang cuman lihat dari kemasannya saja, lihat kadaluarsanya, tapi ternyata bukan hanya itu saja yang harus kita lihat, tapi harus lihat izin edarnya juga. Betul sekali. Jadi lebih harapannya sih bisa lebih sering lagi ada edukasi-edukasi. Iya, edukasi-edukasi begini ya ke masyarakat, ke pelajar-pelajar ya. Kawan Bepom, Jangan lupa ingat checklist. Oke. Hai, selamat siang. Dengan saya Betty. Ya, perkenalkan dengan Ibu siapa? Saya Pince. Ya, Ibu dari Saya dari SMA Negeri 6 Sko. Dari SMA Negeri 6 Sko ya. Ya, baik. Ya, Ibu Pince, mungkin saya mau tanya-tanya sedikit ya. Setelah Ibu mohon maaf, Ibu sudah berapa kali berkunjung ke standnya Bepom? Saya baru satu kali. Oh, baru satu kali, baru hari ini ya. Baru hari ini pas ada event ini ya. Oke, baik. Mungkin Ibu bisa ceritakan setelah Ibu berkunjung di stand Bepom, Ibu dapat informasi apa-apa saja? Mungkin Ibu bisa ceritakan gitu. Baik, terima kasih. Saya merasa senang berkunjung ke stand BP POM karena di sini saya mendapatkan informasi mengenai pangan yang harus dikonsumsi. Kemudian saya juga mendapat informasi atau wawasan mengenai kemasan plastik yang baik digunakan ataupun yang tidak digunakan. Kemudian mengapa saya memilih untuk berkunjung ke sini, karena saya melihat beberapa brosur yang disediakan oleh BPOM itu sangat membantu saya sebagai seorang guru untuk menambah wawasan saya juga, dan juga sebagai bahan pembelajaran juga untuk peserta didik. Jadi mereka bukan hanya menerima pembelajaran secara teori saja, tetapi mereka juga bisa langsung melihat brosur yang dibagikan oleh BPOM sendiri, sehingga menambah wawasan mereka ketika mereka terjun ke masyarakat, ketika mereka menggunakan alat dan bahan tertentu, mereka sudah tahu bahwa ini yang berbahaya, ini yang tidak berbahaya. Jadi mereka juga mendapatkan hal positif, dan saya juga mendapatkan hal positif dari brosur yang dibagikan dan juga dari stand BPOM sendiri. Harapan ke depan untuk Bepom, harapannya ke depan, maksudnya apa yang harus kita lakukan ke depan biar lebih baik gitu? Baik, harapan saya sendiri sebagai izin, maksudnya harapannya, istilahnya Ibu harapannya kita gitu. Maksudnya apa yang diharapkan dari kita untuk ke depannya kita lebih baik? Ya. Harapan saya untuk BPOM, saya mewakili masyarakat juga ya kepada BPOM untuk melaksanakan event-event seperti ini, sehingga masyarakat itu punya wawasan, punya pengetahuan. Kami tahu mana yang baik untuk kami konsumsi. Kemudian ketika kami ingin melakukan suatu kegiatan, contohnya bisnis, kami juga menyediakan makanan yang baik, kemasan yang baik, sehingga itu bermanfaat untuk masyarakat luas seperti itu. Demikian pemirsa, kabar dari Matwa News kali ini. Jadilah konsumen cerdas dan berhati-hati dalam membeli produk obat dan makanan. Cek izin edar serta kadaluarsa produk dengan tetap menerapkan checklist agar tetap aman dalam mengkonsumsi obat dan makanan. Saya, Selvi Putri, saksikan program-program pengawasan obat dan makanan melalui Instagram, YouTube, dan akun media sosial Balai Besar POM di Jayapura. Balai Besar POM di Jayapura membangun di timur, melayani dengan hati. Salam reformasi birokrasi.